Saya ditangkap oleh Polrestabes dengan dan menjalani masa rehabilitasi di BNN Badoka. Saya bisa mengatakan sama adik yang pecandu, saya bilang kalau itu baik saya tidak akan tinggalkan. Yang nggak ada apa, itu aja telepon sama saya udah benerin nggak karu-karuan gitu loh. Kenapa Pak Rahmat dijadikan relawan? Loh, apa sih sulitnya menangkap jaringan ini Pak Jenderal? Gini, kalau kita lapor sebentar rumah yang dilempar. Oke. Dia bilang, kan dirahasiakan sama teman-teman BNN atau kepolisian cocok, tapi kan dia bilang ada juga oknum di dalam. Are you ready? Alright baby, time is yours. Alright nice people, kembali lagi di podcast Time is Yours bersama saya Rizal Jamal. Kali ini agak berbeda, saya biasanya itu di studio saya di Hotel Amaris Panakukang Makassar. Kali ini saya harus menghadiri kantor ini karena menurut saya ini adalah sebuah lembaga, sebuah badan yang memiliki peran besar untuk kemudian memberantas atau melawan atau kemudian juga mengedukasi bagaimana narkoba hilang di bumi Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Parasanganta, Sulawesi Selatan. Oleh karena itu telah ada dua orang narasumber tokoh hebat panutan saya. Di sebelah kiri saya ada Bapak Jenderal. Selamat siang Pak Jenderal. selamat pagi, siang, malam. Masya Tergantung Allah. yang nonton. Tergantung yang nonton, betul. Beliau adalah Kepala BNNP Sulawesi Selatan. Siap. Agak kerebatan Pak Jenderal? Kareba Mari Cengki. Masya Allah, luar biasa. Kita makan apa dulu? Oke. Sebelah kanan saya sudah ada Kakak Dewan, Kakak Rahmat Tawa Quraisy. Baik. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menarik ini. Kemudian kita ngobrol soal tentang narkoba ini Pak Jenderal dan juga Pak Dewan. Sebelumnya saya tentu ke Kakak Dewan dulu. Baik. Kakak Dewan, saya beberapa akhir-akhir ini agak terganggu dengan postingan ini. Ada kemudian gerakan yang menurut saya gerakan ini penuh tanda tanya. Siap. Yaitu Kelurahan Bersinar. Baik. Bersinar itu artinya? Bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba. Oke, teman-teman sekalian, Kakak Dewan ini adalah sahabat saya. Saya alhamdulillah sudah lama berteman dengan beliau. Cuma akrabnya baru 1-2 tahun terakhir. Betul. Beliau ini kemarin sempat membuat heboh di Kota Makassar. Heboh sekali boleh Jenderal boleh ini. Dan beliau terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Betul. Namun sebelum pelantikan beliau ada sebuah ujian berat yang dihadapi oleh Kakak Rahmat Takwa, di mana kita tahu ujian ini sudah diketahui semua publik. Betul. Bahkan juga mungkin Indonesia Kakak Betul. Dewan. Bagaimana kronologinya, bagaimana ceritanya nih sebelum saya ke Pak Jenderal? Betul. Iya. Jadi artinya pertama saya baru kali ini muncul di publik untuk membahas apa yang pernah saya alami. Karena saya tidak bisa bersembunyi dari masa lalu saya. Sekalipun dihapus berita-berita yang kemarin pasti akan muncul lagi. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya memanfaatkan diri dari pengalaman kemarin. Kebetulan saya lihat di BNN Pusat ada program Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar. Ini bisa kita edukasi ke masyarakat. Kenapa? Sebaik-baik manusia adalah ketika manusia itu bermanfaat bagi sesamanya. Sepakat. Nah, kalau kita nasihati pecandu dan kita tidak pernah menjadi pecandu, pasti dia bilang apa tong ini? Sota. Oke. Nah, saya bisa mengatakan sama adik yang pecandu, saya bilang kalau itu baik saya tidak akan tinggalkan. Tapi itu buruk, maka ayo kita sama-sama tinggalkan. Kenapa? Saya punya generasi, saya punya anak. Kalau saya tidak bisa menikmati, maka saya tanpa narkoba dalam waktu dekat, tapi anak saya akan menikmati mungkin 10-15 tahun ke depan. Itu cita-cita saya. Nah, kemarin memang sempat heboh, makanya saya mengatakan saya minta maaf. Apa yang terjadi kemarin itu berselang dari 20 hari sebelum pelantikan, ada hal yang menarik. Saya ditangkap oleh Polrestabes dengan dan menjalani masa rehabilitasi di BNN Badoka. Rehabilitasi. Betul. Tidak di penjara. Jadi sempat saya bernekam di Polrestabes 1 bulan untuk di asesmen, menunggu hasil asesmen dari BNNP Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian saya menunggu sidang di BNN Badoka 2 bulan 12 hari. Nah, 2 bulan 12 hari ini saya menjalani semua program yang ada di BNN Badoka. Ini tidak gampang masuk di situ, seperti juga jemaah haji. Ada daftar tunggu. Ada daftar tunggu, makanya saya 1 bulan di Polres. Karena saya begini, kalau saya masuk ke rutan, saya takutnya saya tambah parah. Makanya saya memilih untuk berobat. Karena menurut asesmen saya tidak terlibat dalam penjualan dan peredaran
narkotika sehingga saya ini sakit. Nah, orang sakit itu jarang mau mengakui dirinya sakit. Nah, saya pertama kali harus memaafkan diri saya sendiri. Itu yang harus kita lakukan bagi pecandu. Berdamai dulu dengan diri. Iya, berdamai. Saya sempat 1 minggu di dalam sel. Saya bilang kenapa bisa seperti ini? Karena 1 minggu itu saya bilang saya harus maafkan diri saya dan ini harus menjadi batu untuk saya lebih tinggi daripada orang lain. Nah, alhamdulillah kemauan itu Tuhan wujudkan. Hari ini kita bersama, apalagi ada beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang turun ke sini. Dan itulah Brigjen Polisi Dr. Giri Prawijaya. Luar biasa. Saya menangkapnya begini Kakak Dewan, masalah yang besar hanya datang untuk orang yang mau besar. Dan saya kira masalah itu Kakak Dewan sudah lewati. Dan hari ini tuh mencoba menunjukkan betapa bersinarnya Anda sebagai anak muda Kota Makassar yang ada di parlemen. Jadi saya setiap 3 hari alhamdulillah saya tes urin. Setiap 3 hari? Karena kami ini orang politik, kita tidak tahu serangan dari mana saja. Paham. Jadi istri saya bilang belikan saya alat tes. Awalnya saya minta di Polrestabes. Jadi saya bilang saya minta. Bilang kenapa minta? Tidak, takutnya kan ini dekat-dekat Muscap P3. Betul. Jangan sampai ada. Ya, kita kan orang politik ini sekali lagi dari bawah, dari atas, kiri kanan bisa diserang. Jadi Anda berpikir lebih baik mencegah? Lebih bagus mencegah. Ada pegangan. Jadi setiap pagi tuh istri merekam di rumah. Jadi tanggalnya ditulis semua. Baik Kakak Dewan. Saya ke Pak Jenderal. Pak Jenderal, ini menarik sekali. Kemudian anak muda seperti Kakak Rahmat Takwa ini, kita akrab sapanya RTQ atau biasa juga disapa Aji Lolo untuk di dapilnya Makassar Utara. Kita tahu lah kalau Makassar Utara Kakak Dewan ya lah. Betul. Iya. DNA Makassar banget di situ lah. Bagaimana tanggapannya seorang kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan? Ada seorang tokoh muda, apalagi kemudian profesinya adalah politisi, perwakilan rakyat. Dia punya dapat musibah kemarin Pak Jenderal. Lalu kemudian dia mengikrarkan bahwa saya siap mengedukasi. Dan itu dimulai dari kelurahan. Apa tanggapan seorang kepala BNN? Jadi buat saya yang pertama, ketika orang itu mengakui kelemahan-kelemahan dirinya, itu kalau saya bilang angkat 2 jempol. Kalau kata orang Bugis harus begini, gitu? Luar biasa. Kenapa? Karena itu membutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak bisa orang mengakui kelemahan dirinya. Nah, di samping itu masuk dalam prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya adalah kebenaran itu memerdekakan kita semua. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, maka hati kita menjadi merdeka, menjadi damai sejahtera. Nah, hanya anak muda yang seperti saya, tidak muji enggak, saya bicara fakta gitu. Hanya punya, dan kemudian saya berpikiran begini, tidak peduli seberapa jauh engkau berjalan, ketika tahu itu tersesat, selalu ada jalan untuk pulang. Dan jalan pulang itu, mintalah petunjuk pada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Nah, itu sudah dilakukan semua. Nah, pertanyaannya setelah pulang, apakah dia kembali lagi ke jalan? Nah, kami punya program-program untuk itu. Salah satunya tentu harus terus kita dekati, harus kita terus beri semangat. Nah, kita harus beri semangat pada anggota dewan adik kita ini, maaf saya bilang adik, walaupun mungkin secara jabatan tinggi, tapi saya anggap ini anak muda gitu. Anak muda tidak bisa jadi tua. Betul. Gitu. Nah, jadi tentu ada dukungan program juga dari BNN. Oh iya, pasti. Jadi kami pesan-pesan yang karena begini. Mungkin ada orang bilang, "Oh, ini mentang-mentang anggota dewan, mentang-mentang anaknya pejabat, mentang-mentang orang berat." Itu sebenarnya tidak benar sepenuhnya. Jadi bukan karena latar belakangnya itu di penjara atau direhab. Dan patut diketahui, ketika dia direhab itu bukan orang yang memilih kami, kami yang memilih mereka untuk direhab atau tidak langsung. Karena setiap orang yang ditangkap oleh Polri dan kemudian itu hanya setelah diselidiki di bawah 1 gram dan kemudian kita lakukan tim asesmen terpadu, di dalamnya itu ada kejaksaan, ada dari penyidik dan semuanya, dari kedokteran. Di situ disimpulkan bahwa ternyata si A ini hanya pengguna, bukan pengedar, bukan penjahat. Maka kami merekomendasikan kalau sudah terlanjur disidik, kami merekomendasikan kepada pengadilan untuk direhabilitasi. Untuk direhabilitasi. Ya, tapi kalau belum dilakukan penyidikan,
maka tidak perlu diproses kepada dinaikkan ke kejaksaan. Cukup restorasi justice saja, diselesaikan kemudian direhab. Dari kejaksaan kami sudah ketemu sama kejaksaan di sini, setuju, karena tidak semua harus diselesaikan secara hitam putih dihukum. Oh ini karena orang terkenal, enggak juga. Kami sudah melakukan di tahun ini saja itu hampir 300 orang, gitu loh. Dan itu semua dari strata. Hanya kebetulan kalau dia itu tokoh, terus kemudian ini, maka ledakannya booming gitu. Besar, bisa viral. Iya, tapi sebetulnya orang-orang yang biasa juga banyak gitu. Baik, terima kasih Pak Chandra. Kakak Dewan, apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, Kakak Dewan, sehingga kemudian Kak Rahmat ini langsung berada pada barang yang selama ini kita memang tidak inginkan itu? Jadi begini, saya kan anak ke-11 dari 11 bersaudara. 10 itu perempuan. Jadi memang orang tua menunggu saya begitu. Tiba-tiba ibu meninggal. Nah, ada pepatah Bugis mengatakan kalau anak itu ditinggal lebih dulu sama ibunya jarang itu berhasil. Tapi saya patahkan itu, bahwa ayah saya, bapak saya bisa juga mendidik saya sampai hari ini. Nah, kemudian dengan seperti biasa kan waktu almarhum masih ada, dia setiap jam 10 nelpon, di mana? Sudah pulang belum? Kalau jam 10 malam, jam 10 malam. Pokoknya sampai sudah menikah juga. Telepon. Nah, ini akhirnya sudah keluar rehab, bapak yang ambil alih seperti itu. Jadi jam 10 kayak kemarin saya ke Bantaeng. Jam 10 nelpon orang yang, tapi bukan saya yang ditelepon karena orang tua saya menjaga wibawa saya. Jadi sekalipun seperti ini contoh, Pak Jokowi presiden kita, sekalipun dia presiden tetap dia harus tunduk sama orang tuanya. Tapi orang tuanya pasti selalu mengerti kalau Pak Jokowi lagi bertugas sebagai presiden. Itulah yang dilakukan orang tua saya. Nah, kemudian banyak kendala-kendala kemarin yang mungkin masalah pribadi. Saya kan orangnya agak susah untuk bicara karena saya kaku sebenarnya. Dan saya kira keadaan itu mungkin itulah titik terendah seorang Rahmat Taqwa pada waktu itu. Itu kayak langit jatuh, langit runtuh itu. Waktu saya dirilis, tiba-tiba kayak sudah habis ini. Saya berpikiran 1 minggu seperti itu. Tapi saya selalu kembali bahwa saya kan menjalani masa rehabilitasi 9 bulan. Saya bilang saya tidak adil sama Tuhan ketika saya dikasih umur pada saat itu 30 tahun dan cuma diambil 9 bulan untuk rehabilitasi, dan saya salahkan Tuhan. Saya rasa itu hal-hal yang mungkin saya agak sombong waktu itu karena tiba-tiba terpilih jadi anggota DPRD di usia masih ini, dan usaha-usaha saya bukan anak siapa-siapa, saya anak mantan pemain bola. Tiba-tiba kemudian terpilih yang ada kebanggaan, ada rasa sombong, dan mungkin Tuhan menegur saya di situ, sehingga setiap saya melangkah setelah rehabilitasi saya selalu hati-hati. Dan orang-orang di sekitar selalu menegur saya. Bagaimana saya masuk ke politik ini Kakak Dewan, karena kita tahu bahwa Kakak Dewan adalah politisi, anggota Dewan. Bagaimana respon partai Anda apa Kakak Dewan? Partai tentunya saya sangat terima kasih, karena kalau pada waktu itu saya dipecat mungkin saya lebih parah. Kalau Anda dipecat pada waktu itu? Karena pasti lebih depresi, sudah di 7 langit, diruntuh, terus langsung tiba-tiba dipecat lagi. Tapi kemudian yang namanya partai rumah kita, saya rasa semua partai seperti itu. Tapi saya sangat merasa terharu kepada partai saya memberikan, ya udah kamu direhab dulu. Partai Anda Partai Persatuan Pembangunan, P3. Depresi, Pak Jenderal. Memang kadang-kadang kalau orang dapat masalah, memang narkoba menjadi salah satu pelarian yang paling banyak diminati, begitu Pak Jenderal? Atau gimana sih sebenarnya ini soal mental ini Pak Jenderal? Saya belum pernah melakukan survei untuk itu. Tetapi beberapa orang yang kami berkoordinasi dengan orang-orang di Badoka dan kemudian di Lido, rata-rata memang karena latar belakang depresi. Tapi ada 2 kemungkinan, apakah karena pakai menjadi depresi atau karena depresi jadi pakai. Itu juga masih menjadi debatable gitu. Tapi menurut saya memang lebih banyak karena dia memakai dan kemudian menjadi depresi. Karena ketika dia tahu itu mungkin mulut bisa bohongin semua orang, tapi hati nurani tidak bisa bohongin diri sendiri, sehingga dia menjadi berkecamuk dalam hatinya, terus berkumpul, itulah yang menjadi depresi menurut saya.
Pak Jenderal, bagaimana sih sebenarnya mungkin teman-teman nice people netizen mau tahu bagaimana sebenarnya kondisi peredaran atau narkoba yang ada di Sulawesi Selatan ini? Jadi narkoba itu sebenarnya sama dengan kalau saya ibaratkan itu virus komputer. Virus komputer. Virus komputer. Apakah virus sekarang atau COVID-19? Apakah COVID-19 sekarang bisa dihilangkan dari tempat kita? Apakah virus komputer bisa dihilangkan dari komputer? Bisa pada saat itu kita reinstall kemudian kita install ulang lagi. Tapi kan nggak mungkin komputer itu tidak online dengan yang lain. Dia selalu connect. Ketika connect masuklah virus yang baru. Sebenarnya kalau saya melihat ini Pak Jenderal, ini asumsi sebagai anak muda Pak Jenderal. Karena saya juga banyak berkecimpung dalam dunia gerakan-gerakan ini. Kami berapa kali karena kita pekerja komunitas melihat BNN provinsi misalnya atau pusat secara garis dari pusat sampai ke daerah. Dia sebenarnya lebih kuat kemana ini BNN Pak Jenderal? Ke pemberantasan kah? Pencegahan atau lebih kepada edukasi atau pemberdayaan masyarakatnya? Iya. Jadi sebelumnya saya mau informasikan dulu bahwa tadi bilang apa? Anak muda ya. Saya juga merasa muda juga. Luar biasa. jadi hanya masih ada hanyanya. Hanya saya lihat orang lain lebih muda dari saya gitu. Jadi saya bukan tua, bukan. Jadi semuanya kita di sini sama ya. Kita sama-sama milenial di sini. Saya muda, tapi adik-adik ini jauh lebih muda dari saya. Jadi itu. Cucu juga Pak Jenderal ya. Tapi Pak Jenderal ya. Jadi bagaimana? Mana yang lebih dipentingkan ya? Prioritas sebenarnya. Sebenarnya gini. Kami belajar dari buku Boy Marjono. Jadi Boy Marjono itu bilang begini. Kejahatan akan turun. Ada asumsi bahwa kejahatan itu bisa turun ketika kita meninggikan dan kemudian melakukan akidah yang kuat gitu. Tapi nyatanya juga banyak orang-orang yang terjerumus narkoba atau kejahatan-kejahatan lain dengan latar belakang orang-orang yang beragama yang kuat juga gitu. Jelas. Tapi apakah kemudian kita tidak melakukan itu? Ya kita tetap aja kita ajarkan mereka secara akidah yang kuat. Sehingga kami ada program di sini yang ditahan ataupun anggota kami semua keluar itu dengan Dai Kamtibmas. Gitu. Dan kami bekerja sama dengan Dai Kamtibmas MUI. Kami sebelum puasa kemarin berkoordinasi dengan berapa ratus orang. Dan kemudian dari Dai Kamtibmas juga memberikan buku panduan tentang narkotika. Kami berharap apa? Supaya dengan Dai Kamtibmas kejahatan narkoba bisa berkurang. Gitu. Yang kedua, ada dalam bukunya itu bahwa dengan ekonomi yang kuat, maka kejahatan akan berkurang. Tapi ternyata juga orang-orang yang ekonominya kuat juga banyak yang terlibat. Banyak terjerat, betul. Tapi apa terus kemudian kita nggak melakukan ekonomi yang kuat? Gitu. Nah, kami tetap lakukan itu. Gitu. Nah, kami tetap lakukan itu dengan cara kita bekerja sama dengan anggota dewan. Ini nanti terus kemudian dengan Pak Wali Kota. Dan kemudian kami juga menganggarkan untuk itu life skill. Life skill itu bagaimana kita melatih masyarakat untuk bisa bertahan hidup dengan ada yang belajar tentang menjahit, nanti salon, apa semua. Berarti pemberdayaan masyarakat Pak Jenderal ya? Iya, betul, gitu. Life skill. Ya, dengan harapan ketika misal di daerah itu daerah merah, dan kemudian orang-orang di sekitarnya itu kita latih untuk bisa hidup tanpa dia berjualan narkoba, maka pemikiran untuk jualan narkoba itu berkurang gitu. Meskipun kami akuin bahwa meskipun dengan latar belakang ekonomi yang kuat juga masih ada. Terus kemudian kami berpandangan juga gitu dalam bukunya itu. Konon katanya kalau punishment yang kuat, ada efek jera yang kuat gitu. Loh sekarang Filipina itu 2000-an loh yang mati. Ditembak sama Duterte, Pak Duterte ya. Presiden Duterte. Nah kalau memang efeknya bagus kan nggak sampai ribuan, buktinya sampai sekarang masih nggak diselesaikan juga gitu. Filipina. Tapi demikian juga kami apakah tidak melakukan hal yang keras juga? Kami lakukan hal yang keras juga di sini gitu. Contohnya apa itu? Kami lakukan penangkapan terus di sini gitu kan. Beberapa juga yang melawan pada kami juga kami lumpuhkan gitu kan. Walaupun tentu dengan prosedur yang jelas gitu. Nah, itu semua ada di BNN. Ada semua di BNN itu. Nah, kemudian yang sudah terlanjur sakit, kami rehabilitasi. Nah, di BNN itu ada bidang pemberantasan. Kami lakukan penangkapan itu semua. Sampai sekarang pun masih operasi. Kemudian pencegahan dan pemberdayaan itu tadi life skill dan kemudian edukasi masyarakat termasuk di dalamnya MUI dan apa semua. Dan kemudian rehabilitasi itu semua kita secara bersama-sama. Tidak ada yang lebih menonjol dari semuanya. Kita bekerja sama-sama.
Kakak Dewan, kita tadi sudah melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal, bagaimana kemudian peran BNN ini memang tidak bisa kita biarkan sendiri. Perlu semua bekerja sama, sinergitas dan sebagainya. Saya pun sebagai content creator harus juga membantu BNN dalam para anak-anak muda dan sebagainya. Sederhana ini Kakak Dewan, waktu Kakak Dewan direhabilitasi berapa lama lagi? 9 bulan. Jadi 9 bulan. BNN Badoka itu 2 bulan 12 hari. 2 bulan 12 hari. Apa yang Kakak Rahmat rasakan waktu itu? Jadi kan kita 2 minggu. Boleh diceritakan apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi 2 minggu itu di detox namanya. Detox ya. Jadi saya bilang apa kita kerja ini? Makan tidur, sholat. Bilang disuruh renungi. Apa kesalahanmu? Jadi kita lihat tembok, tempat tidur, tembok, terus sholat. Akhirnya 2 minggu kemudian kan supaya hilang itu zat-zatnya. Jadi kita setiap pagi ditensi. Beberapa tekanan darah, terus ada hasil lab. Oh ini paru-parunya seperti ini, dikasih obat. Ada juga penyakit-penyakit lain disembuhkan di sana. Gigi juga dikontrol semua. Nah sudah itu masuk ke re-entry namanya. Di situ mulai ada program. Setiap pagi kita menyampaikan suasana hati. Jadi kita ada circle bulat, terus menyampaikan suasana hati, terus mencari bukan mencari ini kesalahan teman, tapi harus kita dapat kesalahannya teman. Karena pecandu itu ceroboh. Pecandu itu ceroboh. Dia selalu menjatuhkan, akhirnya ada bad habit, selfish, kayak kita kipas-kipas kalau lagi panas, itu senang sendiri, itu dapat hukuman menulis. Saya tidak akan mengulangi itu, tapi 2000 baris, 1 lembar. Bayangkan itu kecilnya tulisan. Nah, pindah ke ada namanya itu Dokter Dani, paling ditakuti di sana. Di Badoka itu. Ya, itu yang menentukan 3 bulan atau 6 bulan. Kalau yang bukan penangkapan ini. Kalau penangkapan kan menunggu putusan. Nah, kalau yang di rehab memang diserahkan orang tuanya. Ini Dokter Dani, kayak malaikat pencabut nyawa. Nah, ini 3 bulan atau 6 bulan ini. Jadi kalau sudah masuk di re-entry dipanggil. Dipanggil atas nama ini. Dilihat, oh ini kau apa kau pakai? Kau bohong. Saya tahu, kan dia kan psikiater, jadi dia tahu kalau kita bohong atau apa ya. Saya kasih 6 bulan saja. Tidak ada janakmu. Nah, itu banyak kan kalau naik lagi semua cerita-cerita. Saya dikasih begini sama Dokter Dani. Nah, ada namanya Faik, itu Faik 3 bulan, ground 6 bulan. Nah, di Faik ini kita Senin Kamis bagi yang mau dianjurkan untuk berpuasa. Nah, dari jam 6 sampai jam 10 itu penuh dengan kegiatan. Full dengan kegiatan. Dan Kakak Rahmat apa yang dirasakan waktu itu? Saya pertama kali keluar dari Badoka, kembali ke rumah, habis dari korban nafsa. Itu jam 5 subuh sudah sholat subuh, tiba-tiba tuh rumah bersih sendiri. Saya cuci piring apa, kebiasaan di BNN Badoka. Sampai di balai nafsa juga persaudaraan korban nafsa itu kaget mereka yang direhab ini masih tidur. Saya sudah selesaikan semua pekerjaannya. Itu karena memang disiplin di sana. Jadi jam 6 bangun semua. Harus rapi tempat tidur. Berarti betapa rehabilitasi ini mampu merubah seorang Rahmat Taqwa. Kita ini kayak ada lonceng. Jadi lonceng itu harus kumpul lagi. Apapun kondisi, mau mandi, mau apa, mau ada sabun, kalau itu bunyi langsung kumpul. Selesai tidak selesai kumpul. Kalau tidak, saya cuma tes respon. Tapi tidak bisa lari kita. Jalan cepat. Nah, kita dilatih kembali karena kan kalau pecandu itu banyak yang hilang. Jadi ceroboh sering menjatuhkan pulpen apa segala macam, sombong, mau makan sendiri. Biasa kan kita ada snack, dia pergi makan sendiri di pojok, itu tidak boleh. Kakak Rahmat, bagaimana respon keluarga, sahabat, kerabat? Nah, hal yang paling berdosa yang saya katakan ketika saya sampai sekarang, kalau saya lihat, saya pulang kan biasa jam 2 dari posko, saya minum kopi, saya pulang ke rumah lihat anak saya tidur yang pertama, saya biasa mau nangis. Saya bilang 9 bulan saya tinggalkan ini anak, dan saya berusaha begitu masuk di DPRD, saya berusaha untuk lebih banyak komunikasi ke senior karena saya ketinggalan sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan dari teman-teman yang lain. Betul. Anda dilantik 2020 Februari kalau Februari. Jadi saya lebih banyak ke Kakak Wahab. Saya sampaikan bagaimana kita baca-baca anggaran ini dan segala macam. Alhamdulillah sekarang saya bisa mengejar itu. Karena apa? Kemauan. Kalau bukan dari diri kita sendiri susah. Jadi support keluarga, kerabat, sekarang alhamdulillah selalu ya. Selalu. Apalagi teman-teman, ini kan baru ada kejadian di gua terkait Satpol. Saya langsung bilang sama anak posko, jangan ada yang bully.
Bukan Mardani yang kita jaga, bukan. Tapi keluarga di sekitarnya. Saya bilang saya tidak mau ada anak-anak yang bully. Bagaimana perasaanmu dulu waktu saya dibully? Iya. Itu. Jadi saya melarang anak-anak di posko itu membuli orang. Kakak Rahmat, dari sekian banyak rentetan kronologi yang dijelaskan tadi, Pak Jenderal juga mendengarkan langsung. Sekarang, apa yang ada di kepalanya seorang Rahmat Taqwa? What will you do agar supaya tidak ada Rahmat Taqwa selanjutnya? Walaupun kita tahu sekarang Kakak Dewan alhamdulillah karir politiknya terus mantap, top. Saya begini, kalau kita mau memberantas ini semua, kita mulai dari diri sendiri. Saya katakan anak-anak posko semua bulan depan harus tes urin. Saya sampaikan sama Pak Wali, kalau kita serius, kalau mau masuk SMP atau SD harus tes urin dulu. Ujian semester harus tes urin, kalau positif kembalikan ke orang tuanya, mau direhab atau bagaimana penindakan dari BNN. Itu seperti itu. Kemudian ada hal yang paling saya suka dari almarhum Pak Ihsan Yassin-Limpo, rumah produktif. Saya bercita-cita bekerja sama dengan BNN untuk membangun rumah produktif, karena kalau kita latih skillnya mereka, tapi mereka pulang tidak bawa mesin jahit, alat sablon, dia tidak mau diterima kemana-mana untuk kerja. Karena kenapa? Dia bilang jangan diambil wanita itu karena mantan pecandu. Kita bikin merek baju di sininya, misalkan BNNP Sulsel di sini, terus anti narkoba kita jual. Jadi kayak hidup tanpa narkoba itu keren. Begitu. Ini yang tidak dilakukan. Kita bisa kan ada pelatihan servis AC, minta ke Pak Wali. Kalau SKPD butuh pembersihan AC, pakai ini dari BNN. Yang hasil binaan ini. Iya, hasil binaan. Bisa seperti itu. Keren. Jadi dan tadi ada yang menarik itu soal tes anak SMP apa segala macam. Itu sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota. Sudah. Tapi konkretnya seperti apa? Kita bikinkan perwali. Kalau memang pemerintah kota serius. Dan saya akan minta ke teman-teman pimpinan DPR, mungkin Pak Jenderal bisa nanti kita silaturahmi bersama untuk bagaimana Makassar ini betul-betul tanpa narkoba. Siap. Karena jangan kita mau selalu ditegur sama aparat. Kalau bukan dari diri kita sendiri dan lingkungan, susah. Itu yang akan dibuat oleh Rahmat Taqwa luar biasa. Pak Jenderal, apa sih tantangannya menghadapi atau melawan narkoba khususnya di provinsi kita ini, Sulawesi Selatan? Tantangan tentu tantangan, banyak. Apalagi seperti beliau ini. Begitu saya mau buat relawan. Relawan itu kan sukarelawan, suka-sukanya dia kan. Nggak ada kita bayar, nggak ada apa. Itu aja telepon sama saya udah penering nggak karu-karuan gitu loh. Kenapa Pak Rahmat dijadikan relawan? Loh, relawan itu kan maunya bagus orang jadi relawan kan gitu loh. Yang nggak bagus itu ketika dia jadi relawan terus ketahuan dia pakai lagi, benar gitu loh. Itu aja udah protes. Seolah relawan itu sesuatu yang terus dijadikan suatu, kecuali saya memberikan apa ya kan gitu. Berarti BNN memberikan mandat ke Pak Rahmat untuk menjadi relawan. Duta anti narkoba. Iya, walaupun tidak ada secara tertulis tapi pada prinsipnya kami menghimbau semua orang jadi relawan. Semua bukan orang hanya jadi relawan. Betul. Bukan. Karena nama ini sekarang bertempur loh. Kita mau semua orang jadi bertempur demi NKRI ini, bukan buat saya gitu. Nah, tantangan yang paling besar itu merubah mindset, karena lawan dari kita, para bandar itu, dia mempropagandakan. Kalau zaman dulu tuh ada istilah propaganda, ada kampanye. Propaganda itu dipakai oleh komunis. Jadi dia melakukan berita-berita bohong tentang sesuatu yang menggiurkan tentang narkoba, masuk terus-menerus seolah-olah jadi kebenaran, sehingga narkoba itu seolah keren. Nah, kita harus counter dengan kampanye. Kampanye itu adalah sesuatu yang kebenaran. Nah, itu yang paling berat itu bukan nangkap atau apa, bukan menggerebek atau apa, bukan. Yang kita berubah itu mindset. Kita rubah orang supaya narkoba itu menjijikan. Nah, itu tantangannya gitu. Tantangannya adalah mindset ya. Iya, mindset. Oke. Ini kan jaringan bisnis juga besar juga katanya ini Pak Jenderal. Katanya. Iya. Saya berapa kali dengar pidato narkoba adalah extraordinary crime. Iya. Dan karena itu menghadapinya tidak boleh BNN sendiri, polisi sendiri, perlu semua stakeholder. Tapi ini ada jaringan yang bermain. Apa sih sulitnya menangkap jaringan ini Pak Jenderal? Begini. Ketika kita melakukan penangkapan terus, ya kan. Dan tahun ini kan belum berbulan Juli ya. Dan kebetulan juga ini ada pandemi ya. Kalau bukan ada pandemi mungkin lebih lincah lagi. Iya. Ini yang kita lawan yang pertama. Ini dana APBN, lawan uang haram.
Ya gitu loh. APBN itu ada terbatasnya, uang haram itu unlimited. Unlimited. Sehingga kami dari BNN berusaha untuk menangkap para distributor. Oke. Nah tahun ini sebelum Juli habis, ini kami udah tangkap 120.000 gram. 120 kilo. Iya. Oke. Ya 1 gram itu dipakai oleh 5 orang. Mungkin udah tahu lah pakai ya. 5 orang itu pun dikurangi 10% sama penjualnya. Jadi kalau 120 itu kurang lebih 500.000 orang atau 500.000 kali. Nah, tapi ketika kita melakukan penangkapan terus-menerus, stok di lapangan kan jadi berkurang. Sementara permintaan tetap. Mindsetnya adalah pengen pakai gitu. Harganya kan makin tinggi. Karena demand supply tidak seimbang. Harga makin tinggi, orang makin pengen jualan gitu loh. Nah, kita berusaha untuk minta orang jadi sukarelawan supaya orang tidak pakai sehingga harga turun. Jadi justru yang dari Sulawesi Selatan ini, pedagang Sulawesi Selatan ini, bandar Sulawesi Selatan ini ngejual keluar. Jadi kita nggak usah kejar-kejar lagi. Jadi bukan masalah bisa nangkap atau tidak bisa nangkap, tapi masalahnya kita hancurkan harganya dulu, gitu loh. Kalau kita hancurkan harganya dulu. Bukan operasi pasar. Gila kalau operasi pasar. Ya kan? Kita gunakan pembelinya supaya peminatnya berkurang. Baik, Kakak Dewan. Iya. Konkret sebuah gerakan dari Kelurahan Bersinar itu yang kemudian saya lihat dimotori oleh beliau. Beberapa kali saya lihat Instastory Instagram itu keluar masuk kelurahan dari lorong satu ke lorong yang lain. Seperti apa dampak daripada program itu, Kakak Rahmat? Jadi seperti ini. Saya melihat program ini dari BNN Pusat sangat baik. Tapi kemudian kalau tidak ada masyarakat, kami kan ini perwakilan dari rakyat. Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, susah untuk hanya sebatas omongan. Nah, kemudian banyak masyarakat setelah kita acara kegiatan itu, dia langsung sampaikan begini, kalau kita lapor sebentar rumah yang dilempar. Dia bilang, kan dirahasiakan sama teman-teman BNN atau kepolisian, cocok, tapi kan dia bilang ada juga oknum di dalam. Dia bilang begitu. Sebentar itu juga bilang itu lapor kok. Betul. Jadi ini disampaikan waktu kita di kecamatan. Ada RT RW yang menyampaikan seperti itu. Jadi saya katakan nanti coba saya bicara sama Pak Kepala untuk bagaimana mengatasi itu, karena ketakutannya masyarakat nanti dia yang dikena sama ininya, bandarnya didatangi rumahnya. Jadi mereka bilang bagus mungkin kalau setiap rumah RT RW ditempeli nomor BNN. Jadi kalau kita dituduh melapor baku tunjuk-tunjuk orang. Itu ada memang nomornya di situ. Ada nomornya di situ. Itu solusi yang mereka tawarkan. Itu solusi tawarkan ya. Jadi apa yang kemudian Kakak Rahmat ingin sampaikan ke teman-teman, ke anak-anak muda yang kemudian terlanjur mungkin sudah mengkonsumsi ini? Apa yang Kakak Rahmat mau sampaikan? Artinya sekali lagi saya katakan kalau ini baik saya tidak akan tinggalkan, tapi karena ini buruk ayo kita sama-sama tinggalkan. Jangan malu mengakui kesalahan kita, karena namanya manusia kan tempatnya salah, tapi kemudian bagaimana kesalahan ini kita tebus dengan saya hari ini tidak suci, tetapi kemudian saya berusaha untuk bagaimana caranya minimal berguna untuk keluarga saya, anak-anak di posko, karena anak di posko butuh perhatian dari saya. Kalau saya sibuk masih tetap make, mereka tidak akan dapat perhatian dari saya. Nah, tidak ada banyak kalau kita make itu pasti hilang panci, hilang setrika di rumah, karena adik-adik itu belum ada kerjaan. Jadi ayo stop. Tanpa narkoba saya juga tetap keren. Yang namanya RTQ pasti selalu keren. Tanpa narkoba. Malahan dulu tidak keren. Karena kurus. Iya, sekarang kayak bos-bos. Wah, luar biasa. Berarti saya yang kurus di sini. Mungkin setelah ini saya perlu tes urin ini. Pak Jenderal, tapi closing statement buat seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya teman-teman anak-anak muda terkait melihat ini narkoba. Yang tidak pernah kena, jangan mencoba. Yang tidak pernah kena, jangan mencoba. Jangan kau coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba. Sedapat mungkin tidak merokok. Sedapat mungkin tidak merokok, tidak mencoba apapun yang berbahaya. Tatalah hidupmu, gitu. Kayak yang sudah terlanjur kena. Cepat kembali pulang. Ya, cepat kembali pulang. Karena diri Anda bukan hanya punya Anda sendiri. Diri Anda adalah punya keluarga Anda, punya lingkungan Anda, dan percayalah bahwa diri kita ini sebenarnya dipinjami oleh Gusti Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka ketika kita kembali pulang harus dalam keadaan ketika kita datang. Jadi jangan mempermalukan Tuhan kita, jangan mempermalukan keluarga kita, jangan mempermalukan semuanya yang ada di sini. Kalau Anda nggak punya malu, jangan mempermalukan orang lain. Gitu loh, ya kan?
terus kembali juga untuk pulang. Selalu ada kembali untuk pulang. Baik. Sebagai closing ini Pak Jenderal, saya mau kasih tantangan, challenge. Saya akan menyebutkan satu kalimat atau mungkin satu kata, dan saya minta Pak Jenderal merespon dengan cepat. Hanya melalui satu kata juga, Pak Jenderal. Oke, akan ada 3. Waduh, deg-degan saya. Ya, akan ada 3. Saya sebutkan nama atau mungkin benda atau apapun itu, dan Pak Jenderal merespon dengan satu kata. Oke, Pak Jenderal, Pak Giri, Sulawesi Selatan, Makassar. Makassar. Oke. Narkoba, Hancurkan. hancurkan. Rahmat Takwa, Pulihkan dan kembalikan. pulihkan dan kembalikan. Sekarang Kakak Rahmat, kita berikan aplaus dulu buat Pak Jenderal, luar biasa. Kakak Rahmat Takwa. Ya. Politik. Hidup saya. Oke. Narkoba. Masa lalu, hancurkan. Keluarga. Segalanya. Luar biasa. Terima kasih banyak nice people. Ini adalah podcast yang cukup berbeda. Saya bisa hadir. Terima kasih Pak Jenderal. Sudah diizinkan menggunakan ruang kerjanya. Sudah kita acak-acak menjadi studio. Luar biasa, keren sekali. Dan sekali lagi teman-teman, narkoba adalah musuh kita bersama. Bukan musuhnya BNN, tapi musuh kita bersama. Betul. Oleh karena itu, maka memberantasnya, menghilangkannya butuh kebersamaan. Butuh kekompakan. Dan insya Allah mudah-mudahan Sulawesi Selatan menjadi provinsi terdepan yang untuk mencegah dan melawan narkoba. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.